tak kei gaman sebagai lambang negaramu jenenge Kiai Setan Kober. Oh, ikut dikekno nenggone. Hati-hati, iki jangan sampai pisah dari badanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita jumpa lagi di channel Kejayaan Nusantara. Dan kondisi terakhir kita, Pak Azhari, Ya. adalah Mas Mas Karebet Rebet sudah menjadi menjadi adipati di Pajang. Ya. Kondisi kerajaan sudah dibangun, ya toh? Ya. Terus Pemanahan dan teman-temannya seperguruan dari Selo diajak. Ya, bergabung menjadi suatu untuk Ya pokoknya mendukung kadipaten sebagai ya. Pejabat di kabupaten. Iya. Nah, begitulah. Begitu ya sahabat ya kondisi terakhirnya. Nah sekarang pertanyaannya, yang di wisuda itu kan ada 4 kemarin itu. Iya, 4. Si Karebet, terus kemudian Penangsang, kemudian satu kali nyamat. satu lagi Raden Mukmin menjadi Sunan Prawoto. Ya. Terus cerita yang lain bagaimana? Ya. Enggak. Suatu kejadian yang tidak bisa kita lupakan adalah ini yang sangat penting, yaitu bagaimana ketiganya selain Karebet. Ya. Nah, yang 2 ini sudah ya. Pertama putra sulungnya yaitu Raden Mukmin menjadi Pangeran Adipati di Prawoto. Prawoto sudah ada rumah dan sudah steady state lah di situ, tinggal nempati. Demikian juga di Kalinyamat. Nah, sementara yang di Jipang yaitu Penangsang menempati bekas tempat tinggal kadipaten yang sudah bubar, yaitu bekas kadipatennya kakeknya, yaitu Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Usman Haji ya. Itu kakeknya ya itu ya. Itu kakeknya, kakeknya itu ayahnya Sunan Kudus. Iya betul. Nah, makanya si Penangsang sama Sunan Kudus itu ponakan. Iya, dan itu sudah menganggap bapak, sudah dianggap anaknya sendiri karena tidak punya bapak ya. Nah, begitu selesai wisuda, Sunan Kudus BCI ke Penangsang. Penangsang, nanti kalau pulang jangan langsung ke Kudus dulu, nanti nginep di sana berapa hari. Nggih, Bapak. Nah, singkat cerita, kan Penangsang bersama 4 orang pengikutnya, jadi 5 orang dengan Penangsang, yaitu Rangkut dan 3 orang. Belum punya pengawal ya. Oh iya. Itu masih pengikut orang yang ikut kerja di rumahnya, karena dia bukan siapa-siapa waktu itu. Si Penangsang. Waktu diangkat jadi dipati, belum punya anak buah. Tapi pulangnya kan sudah disertai pengawal toh. Nah, untuk Penangsang tidak disertai pengawal. Nah, dia kan mampir ke Kudus dulu. Kecuali untuk Karebet karena di sana masih hutan tidak tahu keadaannya di sana, jadi langsung bersama-sama mereka dikasih bantuan nanti kalau untuk buka hutan. Nah, kalau Penangsang sudah ada rumah di sana, sudah itu bekas kakeknya. Jadi nanti sepekan kemudian baru dikirim pasukan 100 untuk membangun kadipaten sepekan kemudian. Iya, karena dia pulang dulu ke rumah, siap-siap ibunya mungkin sementara sementara rumahnya direnovasi dan lain-lain. Nah, jadi tidak langsung. Kalau Karebet kan langsung begitu wisuda tinggal dulu seminggu sepekan di mana? Di Demak sambil siap-siap inventarisasi logistik dan lain-lain berangkat karena tidak tahu keadaan di Pajang seperti apa. Nah, si Penangsang kalau Karebet tadi kan belum tahu, belum pernah dikunjungi sudah sekian tahun. Kalau Penangsang kan memang sudah rumahnya, makanya bersama pengikut itu ya pegawai Tegalan yang mengerjakan tanahnya ya situ ya. Mampir ke Kudus, di sana Sunan Kudus memberikan training manajerial ya kalau sekarang. Dia harus memanage kerajaan baru. Terus kalau manajerial itu bisa dibantu oleh deputi bidangnya masing-masing. Tapi satu hal yang penting, leadership. Ini yang harus sendiri, bagaimana memimpin orang, memotivasi orang. Itu diajarkan semua oleh
Sunan Kudus, karena Sunan Kudus cukup berpengalaman, paling tidak berpengalaman memanage pesantrennya, karena pesantren sudah besar. Bukan hanya pengalaman pesantren, beliau itu pasukan, panglima perang. iya pasukan, nah itu. Pasukan. Gila, ajaran begini begitu banyak sekali, terus ya sebetulnya penasaran ya agak aneh juga, agak bosen juga. Orang-orang oleh ngono, kamu kudu anu. Nah, juga gitu. Siapa Sunan Kalijaga yang ngono, nang Karebet ngono katanya. Terakhir sudah beberapa hari wis dianggap cukup ya. Nah, kowe tak sangoni dua hal. Pertama, kita kei gaman sebagai lambang negaramu jenenge Kiai Setan Kober. Oh, ikut dikekno nenggone. Hati-hati, iki jangan sampai pisah dari badanmu. Jangan boleh pisah dari badanmu ini. Wah, keris sing lama diambil, disimpan karo pengikutnya, rangkutnya mem. Wih, rangkut cekel. Nah, aku saiki nganggo iki. Nah, dipakai nengen karena dia mau pergi itu nengen, makanya kalau perang ngiwo. Gitu nyote istilahnya ya. Kalau perang keris dari tengen tadi dipindah ke perut sebelah kiri supaya nyabutnya gampang. Ya. Jangan sampai seperti nyabut kangelan kena sikute dhewe. Siapa? Oh, anu Pak Pengging. Iya, Ki Ageng Pengging. Oh, Pengging itu kok kene ya? Iya, karena tidak siap untuk Pengging itu kan iya, tidak ada persiapan, ada. cuman hanya emosi, seret keserempet lah. Detailnya seperti itu ya. Lanjut, sudah satu pertama diberi keris setan kober. Iki hati-hati. Jangankan tertusuk, tergores saja bablas nyawamu. Jadi kowe hati-hati keris iki. Ditaruh di sini karena mau pergi kan, slep. Nah, sebelah kanan. Satu lagi. Kowe tak kei nawala surat iki kekno kamu ke Lasem, kamu harus ziarah ke makam orang tuamu di Gedong Mulyo, Caruban, Lasem. Di situ bekas kadipaten dulu, kadipaten bapaknya. Kamu harus ziarah ke bapakmu. Di sana nanti iki layang golek ono wong jenenge Mataun. Mataun. Iki abdine bapakmu sing paling jos. Pokoknya golek ono nang sekitar Lasem kono. Nah, betul lah. Wong setaunya Sunan Kudus dulu ya tinggal di lingkungan itu, apa? Gedong Mulyo itu tempat makamnya anu. Pangeran Suryawiyoto itu anu bapaknya. Pergilah mereka berlima, pamit pergi ke Lasem. Sampai di Lasem takon. Nah, niko. Nah, terus kaget ya. Kono kembang misal sopo iki nang kene. Ada bunga di situ bekas orang ziarah gitu loh. Kalau orang Jawa kan ziarahnya pakai bunga ya kembang. Kok sono kembang sopo iki? Walaupun kembang itu sudah 2 hari tapi sudah kering tapi kan ada bekas-bekasnya. Lah di situ ada orang tua lewat diceluk. Paman, niki anune sinten? Oh niki anune makame Pangeran Surya ngono. Lah niki kok enten kembang? Nggih kula wingi enten sing nyekar. Lah jenengan apa? Nah, kula teng mriki nggih resik-resik nggih anu wong niki nggih junjungan kula Adipati ngono. Penangsang penangsang ya masih anu aja nih aja terus. Sing nyekar sinten nggih? Nek kadose anu Ki Mataun. Loh, Ki Mataun teng pundi saniki? Pun jengkar saking ngriki rumen nggih teng ngriki nika anune dalemipun ning sakmenika Pak sampun damel padepokan wonten ing Pamotan. Pamotan itu ya sekitar situlah agak apa ya? Kalau selatan. Ah, selatan ya. Langsung ke selatan. Ya, sedikit lah itu Pamotan. Pamotan niku pundi nggih mangke jenengan saking ngriki ngidul ngidul ngulon apa ngidul ngetan nggih? Nah, ngidul ngulon nggih. Sampun lurus mawon terus mawon pun menggok-menggok. Loh, lha menggok napa? Nek menggok benjing jenengan kapanggih rame-rame teng riku. Napa niku?